fenomena Citayam Fashion Week. Nah, ini kan juga kemudian berbagai daerah juga bikin sendiri-sendiri akhirnya. Bonge dan JJ ya. Nah, Bonge dan JJ rupanya ini juga ya, Pak Atep. Bicara Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bogorian semua, warga Bogor. Ketemu lagi dengan saya, Riki Nur Rahman. Dan hari ini, kesempatan kali ini kita akan bicara tentang geliat, gerakan bangkit dari pandemi. Nah, salah satu yang sektor yang harus kita kejar nih, kita harus lari nih untuk bangkit dari pandemi adalah sektor pariwisata. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor, Bapak Atep Budiman. Ya. Assalamualaikum Pak Atep. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Atep, gimana nih sekarang di Kota Bogor khususnya sektor atau dunia pariwisata kita gimana pasca pandemi atau bahkan sebelumnya masih pandemi nih ya kita lagi bergerak untuk keluar dari pandemi, seperti apa dilihatnya? Ya, terima kasih nih Kang Riki. Jadi di tahun 2022 ini sebetulnya kita berada di fase adaptasi ya menuju, kita harapannya sih bisa bergerak dari pandemi ke endemi gitu. Tapi sampai saat ini kan secara formal pemerintah belum menetapkan itu. Tapi sebetulnya ruangnya sudah ada sekarang ini. Kita lihat kegiatan-kegiatan masyarakat pasca statistik pandemi Kota Bogor semakin membaik kan sebenarnya udah mulai terlihat-lihatnya itu masyarakat, baik dari sektor pariwisata, kegiatan-kegiatan masyarakat di bidang kebudayaan pun banyak gitu yang sudah berjalan, termasuk beberapa kegiatan event Kota Bogor yang berjalan rutin seperti kemarin di Hari Jadi Bogor ada helaran pun udah bisa dilaksanakan. Ya, beberapa hari yang lalu ada pawai obor ya, memeriahkan 1 Muharram pun udah berjalan. Jadi kita sih optimis ya ke depan ini saatnya mungkin pariwisata bisa bangkit, kemudian mengisi pundi-pundi pendapatan si daerah Kota Bogor yang memang mayoritas kan disupport dari sektor pariwisata. Bogor sebagai kota jasa dan pariwisata, sehingga ya saatnya juga kemudian yang sudah kita persiapkan, kita konsolidasikan selama masa pandemi itu strategi-strategi di bidang pariwisata kita akan coba secara bertahap kita luncurkan di masa-masa momen ini gitu. Oke, sebetulnya untuk warga Kota Bogor yang mau menggelar event, katakanlah begitu ya, event-event yang mengundang massa itu sebenarnya sudah boleh sekarang ini? Ya. Sudah boleh ya? Jadi dalam status Kota Bogor sekarang kan PPKM level 1 ya, sebetulnya diperkenankan gitu, walaupun masih ada beberapa protokol kesehatan yang tetap harus dijaga oleh masyarakat. Dan kita di sektor pariwisata sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari, mengikuti juga kebijakan yang dirilis oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di Kota Bogor sendiri sebetulnya apa sih yang menjadi andalan gitu ya, andalan di sektor pariwisata Kota Hujan ini? Jadi ya merujuk ke data statistik yang ada ya, saya di Dinas Pariwisata udah 2 tahun lebih nih, sudah bisa memotret, walaupun di 2 tahun ini 2 tahun kondisi sulit sebenarnya karena saya dilantik di masa pandemi gitu. Tidak bisa melihat kondisi pariwisata dalam kondisi normal sebagai seorang kadis gitu. Sebelumnya sih tidak seorang kadis, kita juga tahu itu gitu. Nah sekarang Kota Bogor itu bisa didominasi kontribusi sektor pariwisatanya dari kegiatan MICE instansi, kemudian kementerian, BUMN dan mungkin juga pihak-pihak swasta yang ada di Indonesia ini, di Kota Bogor. Kemudian yang kedua, kita juga punya basic pariwisata berbasis kuliner sebetulnya. Jadi brand kuliner Bogor itu kan sudah kemana-mana dengan makanan-makanan khas Bogor yang udah melegenda gitu. Ya walaupun ketika diukur itu berefek panjang terhadap length of stay pengunjung ke Kota Bogor, spend of money di Kota Bogor memang belum dikaji secara langsung. Karena ada beberapa contoh destinasi wisata kuliner seperti di Singapura, kemudian di Cina, di Hong Kong ya, ada satu space area memang dijadikan tempat kuliner, bisa agak enak tuh ngukurnya karena memang terlihat gitu. Tapi Kota Bogor Surken memang sedang dipersiapkan oleh pemerintah Kota Bogor ke arah situ. Sampai saat ini masih dalam proses pembenahan infrastruktur yang mendukung terhadap destinasi tadi gitu. Nah, sementara kan masih kulinernya masih menyebar di mana-mana gitu kan. Ada asinan ada di mana, kemudian roti-roti unyil, kemudian ada roti talas, kemudian ada lagi soto dan sebagainya, masih menyebar di mana-mana, belum terkonsentrasi di satu titik. Kemudian kuliner itu sebagai core pariwisatanya, dan
amenitas pariwisatanya, infrastruktur yang mendukung, sehingga bisa ngukur dari sisi kontribusi terhadap pajak parkirnya, terhadap mungkin kita bikin event di destinasi wisata kuliner pun bisa gitu, bikin event musik segala macam, sehingga bisa kita ukur juga mungkin length of stay-nya mereka datang di sana, kita bikin event-event reguler dan sebagainya. Nah itu nanti ke depan sih Surken itu sedang kita ciptakan menuju ke arah itu, destinasi wisata kuliner. Dan yang mungkin yang dikenal oleh kita udah bertahun-tahun lamanya adalah Kebun Raya. Kebun Raya memang destinasi yang sudah punya brand untuk menarik Kota Bogor ya. Nah, cuma sayangnya kan Kebun Raya itu bukan miliknya, asetnya Pemda Kota Bogor gitu. Sehingga kontribusi langsung dari sektor pariwisatanya agak susah untuk dioptimalkan, kemudian bisa jadi tulang punggung benar, karena kalau bicara kunjungan wisatawan sebetulnya Kebun Raya yang mendominasi target pencapaian kami gitu, baik dalam negeri maupun luar negeri, wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Cuma sayang tidak berbanding lurus dengan kontribusi terhadap PAD-nya gitu. Jadi selama ini pengelolaan ya karena dikelola oleh sekarang ini BRIN ya, dulunya LIPI. Mereka sudah menetapkan PNBP, penerima negara bukan pajaknya. Jadi kontribusinya langsung ke kas negara gitu. Nah, kita hanya dapat bagi hasil kontribusi, dan itu menurut kita sih nggak signifikan dengan jumlah wisatawan yang begitu banyak. Kan idealnya ketika bicara dengan sektor pariwisata yang murni, baik dikelola swasta maupun oleh dikelola Kota Bogor, seharusnya bisa berbanding lurus dengan nilai-nilai PAD yang ya puluhan miliar mungkin. Nah, saat ini kan masih sifatnya hanya bagi hasil saja kita dapatnya gitu. Banyak atau tidaknya ya segitu-gitu aja. Oke, Pak Atep, kemudian ada pertanyaan titipan nih dari warganet, dari teman-teman Bogorians. Ini kan lagi booming di mana-mana fenomena Citayam Fashion Week. Ini kan juga kemudian berbagai daerah juga bikin sendiri-sendiri akhirnya. Bonge dan JJ ya. Nah, Bonge dan JJ rupanya ini juga ya, Pak Atep. Nah, ini kemudian Pemkot Bogor atau Kota Bogor melihatnya bagaimana? Ini bisa nggak kita adaptasi begitu? Ini kan sebetulnya menarik. Ya, dalam konteks promosi sebetulnya fenomena Citayam Fashion Week ini kan bisa nge-branding Bogor juga ya. Nah, kalau misalkan itu adanya di Bogor kan berarti orang kan penasaran dengan Bogor. Nah, kan setelah datang ke Bogor ya mungkin saja Fashion Week-nya mah tidak begitu-begitu berkualitas juga kalau dibandingkan dengan fashion show yang Jakarta Fashion Show, Paris Fashion Show, Paris Fashion Week kan jauh lah dari kualitas. Tapi viralnya ini kan mengundang penasaran orang untuk datang gitu. Marketing lah. Nah, kalau memang memungkinkan ada di Bogor, dan sekarang sudah sih kelihatan sih potensi itu di wilayah SSA, di Lawang Salapan ada tuh. Cuma memang masih sebatas latah saja kalau kita lihat ya. Nah, kalau memang ternyata animonya tinggi dan ini bisa berkelanjutan dan efeknya memberikan kesan positif terhadap brandnya Kota Bogor sih pasti kita akan maksimalkan nih. Kita sudah kolaborasikan dengan teman-teman di subsektor ekonomi kreatif kan, ada fashion, ada segala macam tuh, ada di sana. Kita cari ruangnya, kita cari peluangnya. Kalau memang harus disiapkan venue-nya yang lebih memadai, atau mungkin kita libatkan mereka untuk menjual kontennya juga yang local pride selaras dengan kebijakan wali kota, atau mungkin dengan kostum-kostum fashion yang agak nyeleneh, yang kreatif gitu, inovatif, ya nggak jadi masalah, itu mana bisa dikembangkan nanti. Cuma nanti kan mereka familiar dengan itu gitu kan. Pengennya kadang-kadang yang Citayam Fashion Week itu pengennya di situ aja, pengennya di Zebra Cross Duku atas itu. Dipindahin ke Sarinah juga belum tentu mau mereka. Pindahin ke Monas yang begitu gede apa mau mereka kan gitu. Nah, tapi kita coba melihat dari sisi promosi. Model-model begitu mungkin saja di Bogor nanti bukan Bogor Fashion Week, mungkin ada konten yang lain gitu. Yang bisa dengan konsep yang serupa gitu. Nah, dengan konsep yang karena serupa, Jember kan menarik juga. Jember kan punya tuh dia. Fashion. Jember Fashion Show sudah punya, pawainya udah ada. Atau mohon kita juga punya event-event berkelas nasional lah yang kita kurasi. Nah, termasuk ya, datang dari inisiatif warga, kemudian dari anak-anak yang seusia mereka gitu. Kemudian bisa jadi viral, mudah-mudahan sih bisa bertahan lama, walaupun ini masih kontroversi juga ya. Pengamat-pengamat nyebut ini mah hanya sepintas doang, nanti pun tidak akan kemudian viral lagi, dan hanya beberapa gelintir orang saja yang dapat dari endorser, followernya, JJ Bonge dapat, dia aja yang dapat manfaat, yang lainnya seperti apa gitu. Nah, kita coba mensikapi itu, jangan sampai fenomena itu kemudian ada di Bogor, kita tidak mempersiapkan, sehingga efeknya hanya
efek negatifnya saja yang berkembang di masyarakat gitu. Nilai positifnya sih apa yang bisa didapatkan dari situ. Jadi samping tadi membranding Kota Bogor sebagai destinasi pariwisata daya tarik baru gitu. Tapi secara ekonominya apa yang bisa kita manfaatkan gitu. Berarti harus disiapkan sarana prasarana penunjangnya kan. Harus disiapkan konsep-konsep tambahan sehingga geliat ekonomi bisa dinikmati juga bukan hanya beberapa gelintir orang saja, tetapi banyak pihak di Kota Bogornya. Artinya Kota Bogor membuka inilah ya, kita apapun potensi bisa kita kembangkan ya di pariwisata, event-event besar ini ya. Tentu kita harus kolaborasi ya. Promosi pariwisata nggak cukup di bidang promosi kami atau kerjasama dengan Kominfo menggunakan platform yang ada di Pemda, kan udah basi lah mungkin ya. Betul. Sekarang influencer banyak. Media juga penting kan, Pentahelik ada di sini, ini bagian dari promosi juga saya kan. Nah, jadi intensitas model-model begini kita kembangkan karena masing-masing pihak itu punya pangsa pasarnya sendiri-sendiri, punya followernya masing-masing kan, ya kita manfaatkan. Kita juga tahun ini ada kolaborasi dengan influencer tuh. Beberapa komunitas-komunitas seperti Bogor Enjoy, Bogor Info segala macam kan itu sama juga tuh beberapa informasi pariwisata, jualan kuliner juga kita kerjasama dengan mereka. Jadi Pentaheliknya kita hidupkan lah. Itu bentuk promo juga lah ya. Itu bentuk promo, nggak bisa sendirian lah kan gitu untuk kepentingan banyak hal dengan banyak pihak kita sudah selayaknya karena kami juga di pemerintah sangat-sangat terbatas gitu. Seperti itu Kang Riki. Siap Pak Atep, kita tunggu nih gebrakan-gebrakan dari Pemkot Bogor di sektor pariwisata. Terima kasih Bogorian, Bicara Bogor sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.